대선에너지 대표이사로 선임된 서동주입니다. Selama ini, Dongju masih terus bermimpi buruk. Rupanya, karena ia sudah lama menyimpan senjata yang ia ambil dari Tuan Yom. Ia bahkan menghayal jika ayahnya Ildo berusaha menegurnya jika senjata itu bukanlah trofi kemenangan karena senjata itu berbahaya. Jika masih terus disimpan, lebih baik Dongju segera menyingkirkannya dan sudah waktunya melepaskan dirinya juga. Karena kini Dongju sudah menang dan ia berhak bahagia bersama Enam. Benar, sampai saat ini Dongju masih belum menguburkan Abu Ildo. Entah kapan ia melakukannya. Kini sudah 1 bulan Tuan Yom menghilang. Tentu saja kecurigaan Guho mengarah kepada Dongju. Namun ia tidak mempunyai bukti. Menurut berita, kejaksaan terpaksa menangguhkan dakwaan terhadap Yom Jangsun karena kini ia sebagai tersangka atau saksi tidak bisa ditemukan. Hal ini dilakukan kejaksaan untuk membuktikan kepada publik jika mereka bertekad melanjutkan kasus tersebut. Setelah Tuan Yom menghilang, grup Desan kembali pulih. Ketua Cha ingin sekali melihat Tuan Yom datang ke pelantikan Dongju sebagai direktur dari Desan Energi. Ia ingin melihat bagaimana wajah pria tua serakah itu kalah. Ketua Cha sendiri tidak tahu menahu apa yang sudah dilakukan Dongju kepada Yom Jangsun. Menurut wakil Choi, dari rumor yang beredar, Tuan Yom sebenarnya tidak menghilang. Namun ia dibunuh oleh musuhnya sendiri, mengingat musuh Tuan Yom begitu banyak. 꽤 많이 올라오고 있습니다. 주변에 차? Singkat cerita, Dongju pun dilantik menjadi direktur utama dari Desan Energi. Semua pemegang saham lebih dari 90% resmi menunjuk Dongju ketimbang menunjuk Guki. Yang kemarin sudah susah payah menjatuhkan Dongju dan Enam bangga kepada pria yang dicintainya itu. Ia pun ditunjuk sebagai eksekutif di Desan Energi dengan syarat dari kakeknya untuk bisa terus mendukung Sonu di kemudian hari. 축하한다, 은남아. Namun, sebenarnya Enam khawatir setelah apa yang terjadi kepada Tuan Yom, mantan paman mertuanya itu. Ia lalu bertanya kepada Dongju, apakah Dongju membunuh Tuan Yom? Dongju hanya balik bertanya, bagaimana jika ia membunuhnya? Enam kemudian memeluk Dongju dan berkata, Dongju sudah melakukan kerja bagus. Ia mendukung apapun keputusan dari Dongju. 잘했어. Di rumah, Yongsu bertanya mengapa suaminya mendukung Dongju, padahal Ketua Cha tahu jika dirinya mendukung Guki. Ketua Cha hanya bilang putri keduanya itu gegabah bahkan lemah. Sebenarnya ia turut andil karena membuat Guki menjadi seperti itu. Begitupun dengan Duki. Lalu tiba-tiba Dongju datang. Karena kini Dongju adalah presdir, Yongsu sebenarnya takut ia dan putranya bisa saja dibuat tidak mendapatkan apa-apa dari Desan. Ia bahkan beberapa kali bertanya, jika saja Ketua Cha meninggal, apakah Dongju akan tetap mendukungnya? Tapi Dongju tidak menjawab. Saat itu, Sonu datang setelah berkeliling perusahaan. Sepertinya, julukan sebagai anak dari Ketua Cha membuat kerahnya sedikit longgar. Ia bahkan memerintahkan Dongju untuk memperlihatkan brankas rahasia milik ayahnya. Ketua Cha pun memerintahkan Dongju untuk memperlihatkannya meski hanya boleh sebentar. Dongju berucap, Sonu baru boleh masuk ke dalam brankas tersebut jika ia sudah pantas menjadi penerus Desan. Di sana, Dongju berusaha menyembunyikan bungkusan burger yang ada di dalam brankas tersebut. Sementara Yongsu celingak-celinguk berusaha melihat isi di dalamnya. Membayangkan jika suaminya mati, uang yang ada di sana menjadi miliknya dan juga putranya. Saat Sonu bertanya kapan ia boleh mengetahui sandi brankas tersebut, Yongsu dengan cepat menjawab, uang yang ada di sana adalah milik ayahnya. Pasti ayahnya akan memberitahunya. Tanpa tahu yang mengetahui sandi tersebut hanyalah Dongju. 그러면 대상그룹을 책임질 능력이 Suatu hari,
Dongju menemani Wonbe pergi ke sebuah firma hukum untuk membersihkan namanya. Diketahui selama ini Wonbe bersembunyi karena dicari kepolisian terkait sesuatu. Ternyata di sana mereka berdua bertemu dengan Huichol. Meski bertemu dan saling mengumpat, Huichol berusaha memperbaiki hubungannya dengan Dongju. 이거 저거 봐. 나 너무 좋아. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Enam di kantor ketua Cha. Mereka berdua ingin memberikan laporan pekerjaan, namun pada saat itu ketua Cha katanya sedang pergi keluar. Dongju pun tahu kemana ketua Cha pergi, sehingga kemudian ia dan Enam mengikutinya. Enam bingung bagaimana bisa kakeknya menyetir mobil sendiri sambil terlihat kegirangan. Dongju lalu bercerita jika penyakit ketua Cha kambuh, ia akan datang ke toko roti ini dan mengharapkan kedatangan Sonu yang sedang membawa roti. Pada saat itu, ketua Cha melihat keberadaan Enam dan juga Dongju. Pada saat itulah, ia pun langsung tersadar. 서상모, 예. 운전해. Singkat cerita, sudah setahun Tuan Yom menghilang. Guho masih terus mengikuti Dongju. Namun, suatu hari, istri Tuan Yom memecat Guho dengan alasan tidak perlu lagi mencari keberadaan suaminya. Mungkin benar suaminya sudah mati. Guho berusaha membujuk nyonyanya itu agar tidak menyerah. Namun, menurut istri Tuan Yom, suaminya sudah hidup terlalu lama. Dongju terkadang datang ke rumah Tuan Yom karena diundang oleh istri Tuan Yom yang kini sudah tahu jika Dongju adalah Song Hyun. Saat masih kecil, Song Hyun sangat menyukai sup ikan buatannya. Ia juga sering mengenang bagaimana Song Hyun selalu bermain di rumahnya. Setelah makan, Dongju lalu masuk ke ruangan Tuan Yom dan di sana ia melihat ikan-ikan milik Tuan Yom dan kemudian ia teringat dulu Tuan Yom pernah menyuruhnya memberi makan ikan seraya bertanya, apakah Dongju memposisikan dirinya sebagai orang yang memberi makan ikan atau ikan yang menunggu diberi makan? Lalu setelah itu istri Tuan Yom mengajaknya untuk minum teh. Ini adalah persediaan tehnya yang terakhir, karena ia akan pindah dari rumah ini dan menjadikannya sebuah TK. Ia ingin sekali menjadikan rumah yang ceria ini untuk anak-anak seperti Song Hyun. Ia lalu memberikan foto Song Hyun saat berfoto bersamanya di rumah ini. Banyak sekali cerita tentang ibunya Song Hyun, namun ia tidak sempat menceritakannya. Yang jelas, ibu Song Hyun adalah orang yang selalu berjuang untuk putranya. Saat membesarkan Song Hyun seorang diri, ibu Song Hyun pernah kesulitan uang dan hampir saja mengambil jalan yang salah. Tapi untungnya, ia tidak melakukannya karena selalu teringat dengan Song Hyun. Jadi, istri Tuan Yom itu menasehati Dongju ketika Dongju merasa kesulitan. Ia berharap Dongju ingat dengan cerita ibunya. 예. Pada malam itu, Dongju kembali membawa burger ke dalam brankas. Ternyata di sana ia memberi makan tawanannya yaitu Tuan Yom. Sudah setahun, Tuan Yom Jang-sun dikurung di dalam brankas milik ketua Cha setelah diculik oleh Dongju. Hal ini sudah direncanakan Dongju, bahkan ia membuat toilet di dalam brankas tersebut. Kedatangan Dongju kali ini adalah ia membawakan baju hanbok yang sering dipakai Tuan Yom di rumahnya. Tuan Yom bertanya, apa yang sebenarnya Dongju inginkan? Tidak mungkin rasanya Dongju mengurungnya di tempat ini sampai ia mati. Tadi malam, Dongju berpikir bagaimana jika dirinya mati, sementara hanya dia yang tahu sandi brankas ini. Apakah Tuan Yom menjadi mumi? Dan apakah Tuan Yom akan mati bersama uang-uang milik Desan sesuai dengan yang ia inginkan? Tuan Yom kesal, ia pun bertanya lagi, bukankah Dongju pernah berkata jika nyawanya tidak layak untuk dibunuh? Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dongju dan berapa banyak yang ia mau? Dongju lalu berkata, semuanya. Ia ingin semuanya milik Tuan Yom. Semenjak ia sadar jika dirinya menjadi incaran Ildo dan Tuan Yom, semenjak saat itulah ia bertekad untuk menggerogoti semuanya milik Tuan Yom dan juga Ildo. Lalu, setelah itu Dongju pun pergi. Setelah itu,
Dongju mendatangi tetua. Ia menyayangkan tindakan tetua yang adalah presiden Korea melakukan serangkaian kejahatan, memanipulasi keuangan pemerintah bersama Tuan Yom. Untuk itu hukuman yang didapat presidennya adalah Dongju akan menyerahkan semua data korupsi tetua kepada kejaksaan. Mulai saat ini, korupsi presiden Korea Selatan itu akan terungkap ke dunia. 어쩌다 이렇게 되셨습니까? Lalu setelah itu, semua aset tersembunyi atas nama Tuan Yom akan disumbangkan. Yom Jang-sun benar-benar dimiskinkan oleh Dongju. Taegum sampai bertanya bagaimana Dongju membuat Tuan Yom mau menyerahkan kekayaannya. Tapi Dongju enggan menjawab. Lalu setelah harta kekayaan Tuan Yom habis, Dongju melepaskan Yom Jang-sun dari penjaranya begitu saja. Ia hanya duduk melihat Tuan Yom pergi. Namun entah mengapa, setelah itu Dongju menangis. Apakah ia menyesal tidak membunuh Yom Jang-sun? Atau karena ia berniat melepaskan semuanya begitu saja? Karena meski balas dendamnya sudah selesai, hal yang telah hilang tidak akan mungkin mengembalikannya. Sementara Tuan Yom bingung saat ia pulang ke rumahnya. Rumahnya kini menjadi sebuah TK. Dan tidak lama kemudian setelah kemunculannya ke publik, Tuan Yom pun akhirnya ditangkap dan diadili di kejaksaan. Suatu hari, Taeyun yang kini menjabat sebagai petinggi di Desan Chemical, salah satu anak perusahaan Desan, merasa jenuh. Ia merasa tidak cocok dengan pekerjaan ini, namun Dongju berusaha menahannya. Karena ini adalah keinginan dari ayah mereka berdua. Ia ingin adiknya itu bertahan sedikit lagi. Lalu setelah itu, jika Taeyun masih tidak tahan juga, maka Dongju tidak akan menahannya pergi. Taeyun kemudian mengungkapkan hal ini kepada ibunya. Perbuatan ibu dan ayahnya sempat membuatnya sulit bernapas untuk terus tinggal di Desan. Ia mungkin bisa mati jika terus berada di tempat ini. Ia meminta ibunya untuk melepaskan Desan dan pergi yang jauh bersamanya. Tapi Dukhi malah menampar putranya. Ia tidak mau putranya pergi dari Desan karena ini adalah usaha ibu dan juga ayahnya. 때려서 미안하다 우리 아들. 엄마는 너 못 돌아가. Sementara itu, kondisi Ketua Cha semakin parah. Meski terlihat baik-baik saja, sebenarnya demensianya sering sekali kambuh, yang mana membuat Dongju begitu bersedih. Dongju kini menitipkan berangkas kepada Enam, karena ia akan cuti panjang. Enam merasa terbebani saat harus mengetahui sandi berangkas ini. Tapi, menurut Dongju, Ketua Cha pernah berkata hanya orang yang kompeten untuk tahu sandi berangkas ini. Dan setelah Enam berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan yang hampir gagal, menurut Dongju Enam pantas menerimanya. Enam curiga, apa jangan-jangan Dongju tidak akan kembali lagi? Dongju hanya diam saja. Ia hanya bilang, ia sudah merenggut apa yang paling disayangi oleh Tuan Yom. Dan kini ia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ia akan pergi untuk mencari tahu jawabannya. Maka keesokan harinya Enam mengantarkan Dongju pergi. Dongju akan pergi berlayar dan menaburkan abu Ildo ke laut sesuai dengan keinginan Ildo. Sebelum pergi, Dongju dan Enam sempat mengucapkan perpisahan seolah dirinya tidak akan kembali lagi. Sementara itu, di rumah Ketua Cha, Sonu dan Taeun mulai akrab. Mereka berdua sama-sama anak muda yang baru belajar tentang bisnis keluarga. Saat itu, Taeun mengirimkan foto dan pesan kepada Dongju untuk memperlihatkan jika paman dan keponakan itu akur tidak seperti ibu mereka. Ia berkata jika ia baru saja mengobrol dengan Sonu. Taeun merasa Sonu lebih cocok untuk memimpin Desan ketimbang dirinya. Tapi tanpa Dongju ketahui, setelah mengirim pesan tersebut, Taeun malah dibunuh oleh Sonu yang merasa Taeun adalah halangan baginya untuk meraih Desan, sekaligus balas dendam atas apa yang terjadi kepada ibunya. Singkatnya, Abu Huh Ildo kini telah dilarungkan ke laut sesuai dengan keinginan terakhirnya.
Ildo ingin minta ampun karena di sanalah ia berniat membunuh putranya sendiri. Dan di sana juga, Dongju merenungkan semua hal yang terjadi kepada dirinya. Perasaannya yang sudah lama mati terkubur hanya karena grup Desan. Balas dendam selalu memenuhi hari-harinya. Apakah ia akan melepaskan semuanya atau kembali untuk merebut Desan? Kini, Desan Group akan dikuasai oleh putra ketua Cha Sonu, dan istrinya Ji Yongsu yang mengambil kesempatan ini di saat ketua Cha mulai tidak ingat apa-apa lagi. Gukhi, meski diremehkan, setelah berulang kali belajar bersama Dongju, akhirnya ia bisa memimpin salah satu anak perusahaan Desan. Sementara Dukhi, ia kini menderita setelah kematian putranya. Mungkin inilah karma yang ia dapat setelah membunuh suaminya sendiri dan ibunya Dongju. Sementara Enam masih setia menunggu. 주야, 안 와도 되니까 쉬러 와. 했던 너의 미소와 밤을 새워 나눈 이야기 못 잊어 눈물만 흐른다.